Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berita terbaru, mungkin masih seger-segernya gitu kan. Ini tentang Pak Jokowi lagi nih. Kita akan mereaksi salah satu video dari TV One ini ya, TV One. Kita lanjut nonton videonya aja. Memiliki kemampuan jaringan yang bermanfaat bagi negara. Pak Jokowi masih produktif, usianya di bawah 65 tahun Joko Widodo pensiun dan masih berpotensi untuk Republik ini. memberikan Sejumlah support kalangan menilai kepada usai pensiun negara. sebagai kepala negara, Jokowi dapat tetap berkiprah mengingat usianya yang masih muda serta memiliki kemampuan dan jaringan yang bermanfaat bagi negara. Setelah meninggalkan PDIP, partai yang membesarkannya, sejumlah partai membuka pintu lebar-lebar untuk Jokowi. Usai Partai Golkar, kini giliran Partai Amanat Nasional yang Ini bukan meninggalkan PDIP ya, tapi PDIP menolak kehadiran Jokowi di PDIP karena mungkin tidak sejalan dalam arah politiknya. Republik Indonesia ke-7 tersebut bergabung di partai itu. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahkan menyebut Jokowi owner alias pemilik partai Matahari Putih tersebut. Jokowi owner. PAN ini Pak Jokowi itu keluarga kami. Ya PAN ini keluarganya Pak Jokowi seluruhnya ya begitu. Jadi kami sudah ya kami merebut pesona. PAN ini menganggap Pak Jokowi itu ya keluarga kita. Katanya. Udah. Iya. Merebut Pak pesona Jokowi Pak Jokowi. Udah, lagi coba. Mengamini ucapan Zulkifli Hasan, Ketua DPP Partai Amanat Nasional, Saleh Daulay menyebutkan bahwa pemikiran dan masukan Jokowi masih sangat layak dan penting dimanfaatkan bangsa ini. Pak Jokowi ini seharusnya jangan masuk partai ya, karena masing-masing partai akan saling berebut untuk kepentingan elektoral mereka gitu kan. Tapi melihat dari potensi Pak Jokowi dari 2 kali menjadi presiden, di mana dia mampu melakukan pembangunan atau merancang sebuah pembangunan yang begitu maju untuk Indonesia selama 2 periode pemerintahan, itu menunjukkan bahwa dia sangat potensial untuk memajukan Indonesia. Mungkin sebaiknya Pak Jokowi ini sebagai tim penasehat dalam pemerintahan sekarang atau kedepannya, karena cara berpikirnya sangat berbeda dengan cara berpikir politikus-politikus lain atau negarawan-negarawan lain di Indonesia. Mungkin seperti itu. Jadi sebaiknya dia tidak di partai, tetapi mandiri dalam konteks sebagai seorang mantan presiden. Tentunya seperti itu. Dan tidak perlu lagi terjun ke dunia politik, hanya memberikan masukan-masukan, bersifat membangun, atau sebagai penasehat dalam pengembangan negara Indonesia menuju Indonesia Emas. Oke, lanjut. Kan kalau beliau memang orang yang sangat paham dengan politik, dinamika politik di Indonesia terutama gitu, dan beliau itu masih produktif gitu, pikiran-pikirannya masih sangat layak untuk kita kita dengar gitu. Kemudian masukan-masukan beliau juga sangat penting untuk bangsa ini. Nah karena itu ya kita menyiapkan satu wadah jika memang berkenan gitu ya untuk ya menjadi keluarga besarnya katakan Partai Amanat Nasional dengan konteks tadi. Terbukanya pintu Partai Golkar, PAN, dan PSI untuk Jokowi ini membuat halayak pun ramai-ramai bertanya, kemanakah kiranya Jokowi akan berlabuh usai pensiun nanti.
Pak Jokowi ini sebetulnya dalam komunikasi politik itu sering melaksanakan hal-hal yang tidak Anda bayangkan gitu, yang belum Anda bayangkan gitu ya. Jadi yang ingin saya katakan lebih pada tujuannya masuk itu apa dulu gitu. Ya, di antara PAN, kemudian Golkar dan PSI. Rasa saya mungkin PSI Kaisang mungkin cukup ya di situ gitu. Karena ini Pak Jokowi membangun luar biasa sangat cepat PSI ini biar Kaisang dulu lah gitu. Nah, di antara Golkar dan PAN misalnya atau malah Gerindra kalau ada tawaran itu tujuannya apa sebetulnya gitu. Seperti yang saya katakan, kalau tujuannya itu misalnya adalah dalam konteks mempercepat kemajuan bersama karena ini melanjutkan bisa juga, atau juga menjaga imbangan karena belum tentu hubungan antar presiden sekarang dengan periode-periode sebelumnya itu bisa nyaman-nyaman terus. Nah, itu kan bisa balances juga walaupun di dalam satu kubu yang sama. Selain masuk partai, menurut pengamat politik Effendi Ghazali, sebenarnya ada banyak posisi strategis yang menanti Jokowi usai tidak lagi menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Salah satu di antaranya adalah penasehat presiden. Sebetulnya kan kalau kita lihat perkembangan yang terbaru ini isu mutakhir loh ini. Yang pertama sudah bisa ditampung di Presidential Club kalau jadi kan, klub para presiden gitu lah ya. Kedua, saya itu selalu kalau diskusi dengan banyak teman-teman saya suka membanding-bandingkan mereka yang pernah berjasa jadi presiden sesudah itu bagaimana. Indonesia menurut teman-teman saya ini itu termasuk yang negara yang mantan-mantan presidennya enggak terlalu enggak terlalu berbahagia gitu. Coba ada di ujung-ujung atau sesudah berakhir masa jabatannya sebagai presiden. Coba aja Anda urutkan lah dari pertama dan seterusnya begitu ya. Bahkan mungkin ada mantan presiden atau presiden pada periode tertentu gitu ya, yang sekarang melihat misalnya kadernya ternyata membela yang lain. Terkadang seseorang itu secara analisis politik itu secerdas apapun, tapi seringkali kita dapatkan bentuk-bentuk framing dan opini untuk menguatkan logika-logika analisis politiknya. Demikian, mudah-mudahan nanti ada sebuah peranan yang cocok yang akan dijalankan oleh Pak Jokowi, walaupun Pak Jokowi sendiri bilang jangan ngomong-ngomong itu loh, saya masih presiden 6 bulan lagi loh gitu, kurang lebih menjelang 20 Oktober gitu. Nah, tapi pada bagian lain tentunya yang ketiga, ketika Pak Prabowo ini melanjutkan gitu ya, melanjutkan Pak Jokowi, nah berarti posisi yang pas itu ya sebagai penasehat presiden. Kalau saya sih setuju sama Effendi Ghazali. Saya setuju dia penasehat presiden karena dia sudah berpengalaman 2 periode dan pasti tahu persis dapur sedetailnya dari model pemerintah Indonesia. Dapurnya kayak apa, mulai dari sistem keuangan dan sistem strategi pembangunan dan sebagainya. Usai pensiun pada Oktober mendatang, namun semua masih misteri kemana kiranya Jokowi akan menancapkan pelabuhan terakhirnya. Semua pihak menduga-duga, namun dalam politik yang tampak di permukaan tak ada satupun orang Indonesia yang mampu menebak arah politik Pak Jokowi, arah pengembangan kenegaraan pun tidak ada yang paham dengan cara berpikirnya Pak Jokowi. Tahu-tahu begini dalam 2 kali periode dan bidang pembangunan Indonesia yang lainnya juga berkembang begitu pesat, walaupun tentunya yang namanya manusia punya banyak kekurangan, yang kekurangan itu entah sadar ataupun tidak sadar tetap aja harus saling membenahi, tentu dengan gaya politik yang positif, jangan dengan gaya politik framing, opini publik yang sesat dan menyampaikan sesuatu tanpa data, berdasarkan kira-kira dan sebagainya sehingga menyesatkan. Demikian video singkat ini saya reaksi. Jangan lupa subscribe, sehat selalu dan semoga rezeki bagi saya banyak juga.
dan seterusnya dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.